Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Alif Alfarizi dari F0303. Di sini saya akan mempresentasikan hasil isu sosioinformatik saya. Saya mengambil di SDG ke-9 yaitu SDG Industri, Inovatif, dan Infrastruktur. Langsung saja kita. Oke, di sini kita perbesar. Oke, di sini saya ngambil judulnya itu eh, membangun infrastruktur digital pedesaan, dampak konektivitas internet di daerah terpencil. Pendahuluannya SDGs ke-9. Oke. Eh, Pembangunan infrastruktur digital, terutamanya di daerah terpencil, adalah kunci untuk mencapai tujuan kita dalam pembangunan keberlanjutan atau SDGs ke-9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Kenapa konektivitas internet berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan desa terpencil dengan dunia luar, eh, dengan membawa inovasi serta peluang yang baru tentunya. Internet bukan lagi sekedar fasilitas, tetapi fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, serta kesejahteraan masyarakatnya. Eh, Selanjutnya, ini adalah hasil table analisis yang telah saya analisis sebelumnya mengenai tema ini. Oke, elemen pertama yaitu aktor. Aktornya itu tentunya berhubung ini masalah pembangunan infrastruktur, terutama digital. Jadi aktor utamanya itu adalah pemerintah. Pemerintahnya terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu Komdigi, serta perusahaan telekomunikasi yang membuat menaranya, menara BTS-nya misalkan Telkomsel maupun Indosat, serta masyarakat pedesaannya, serta lembaga swadaya masyarakat LSM yang berfokus pada bidang digitalisasi serta pengembang aplikasi lokal. Elemen kedua yaitu elemen relasi. Diperlukannya kolaborasi antara pemerintah dan juga perusahaan telekomunikasi untuk membangun menara BTS serta jaringan fiber optik atau serat optik. Interaksi antara masyarakat dan program pemerintah ini serta relasi sosial yang terbentuk melalui penggunaan media sosial serta platform komunikasi online. Elemen ketiga yaitu elemen teknologi, tentunya jaringan internet ya, 4G, 5G, serta serat optik atau fiber optik, WiFi, aplikasi pertanian digital, platform e-commerce untuk produk lokal, serta media sosial. Elemen keempat itu kebiasaan sosial. Tentunya penjelasannya di sini adalah perubahan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi tentunya akan berubah. Eh, Berbelanja online serta mengakses informasi dari internet munculnya kebiasaan baru seperti menggunakan aplikasi pertanian untuk memantau harga panen atau berinteraksi dengan komunitas secara online. Elemen kelima itu tata kelola. Penjelasannya di sini regulasi pemerintah ini mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur digital, terutamanya di daerah 3T yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Tentunya kebijakan subsidinya juga untuk masyarakat yang tidak mampu, terutama yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Kemudian adanya aturan adat atau norma sosial yang mempengaruhi nilai adopsi teknologi ini. Kemudian dampak keenamnya, dampak dan konsekuensinya. Dampak positifnya bisa kita lihat di sini adalah peningkatan literasi digital, pertumbuhan ekonomi lokal melalui e-commerce, akses pendidikan dan kesehatan yang jauh lebih baik. Dampak negatifnya, kesenjangan digital atau digital divide, jika akses tidak merata, potensi penyebaran informasi palsu, dan juga masalah privasi data pribadi masyarakatnya, karena mereka belum tentu memahami secara garis besar menggunakan internet dengan baik dan bijak. Konteks sosial teknologinya,
Perubahan fundamental, kehadiran internet di desa tentunya mengubah cara hidup masyarakatnya dalam berinteraksi dan juga menjalani hidup. Contoh perubahannya, petani dapat memantau harga pasar melalui ponsel mereka. Pengrajin bisa menjual produk melalui platform e-commerce. Siswa dapat mengakses materi belajar dari perpustakaan digital. Eh, Teknologi dan relasi sosialnya, teknologinya tentu saja, karena ini jaringan internet, jaringan 5G dan juga 4G tentunya, aplikasi digital dan media sosial, serta ekonominya. Relasi yang tadinya terbatas antar individu ke individu. Ini meluas membentuk komunitas virtual seperti grup WhatsApp dan juga grup Facebook para petani. Contohnya. Terus implikasi sosial dan teknologinya apa sih? Eh, Terutama interaksi antar teknologi dan juga masyarakat pedesaan ini membawa implikasi yang kompleks, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya bisa kita baca pada saat ini terlihat pada pemberdayaan ekonomi serta pendidikan masyarakatnya. Petani serta pengusaha mikro dapat langsung menjual produk mereka ke konsumen tanpa melalui pihak ketiga. Melalui platform e-commerce tersebut meningkatkan pendapatan mereka dengan memangkas biaya distribusi. Sementara itu, internet berperan sebagai perpustakaan digital dan juga universal yang membuka akses pendidikan yang luas bagi siswa maupun guru sehingga mendorong pemerataan pendidikan di desa tersebut. Di balik semua kemudahan itu terdapat tantangan yang harus diwaspadai, yaitu kesenjangan digital atau digital divide menjadi masalah utama di mana mereka yang tidak memiliki akses atau literasi digital akan semakin tertinggal. Selain itu, maraknya penyebaran informasi palsu atau hoax di media sosial dapat dengan cepat menyebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Gambar-gambar yang terkait di sini adalah gambar para masyarakat sedang mengakses internet di sebuah laptop dengan bersama-sama. Terus ada gambar no signal, itu menandakan blank spot, di mana kondisi di daerah tersebut tidak memiliki sama sekali sinyal jaringan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur digital, yaitu berupa internet, ini akan sangat membantu para masyarakat desa dalam melihat dunia luar maupun mengakses teknologi sehingga mereka tidak tertinggal dari yang lain. Dan juga tidak mengalami namanya blank spot, yaitu kondisi di mana tidak ada sinyal sama sekali. Oke, kesimpulannya yang bisa saya ambil dari judul yang telah saya buat ini di SDG ke-9, pembangunan infrastruktur digital adalah langkah penting untuk mencapai SDG ke-9, yaitu untuk memaksimalkan manfaat tidak hanya untuk fokus pada pembangunan fisik serta juga pada peningkatan literasi digital dan juga regulasi yang jelas dari pemerintahnya. Teknologi itu harus berfungsi sebagai jembatan yang mempersatukan dan memajukan seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang tinggal di kota maupun yang tinggal di pedesaan, dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam menuju perjalanan masa depan yang berkelanjutan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan eh, atas eh, isu sosio-informatik ini, SDG ke-9. Jika ada pertanyaan mengenai isu sosio-informatik yang telah saya bawakan, boleh pertanyaan itu ditaruh di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.